proyeksi lingkungan hidup Indonesia di 2045 atau 50 mungkin akan sangat jauh berbeda, bahkan mungkin lebih buruk dari yang kita jalani saat ini. Tadi Prof juga sempat membahas tentang setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda, kemudian treatmentnya juga harus berbeda. Jadi seperti customize seperti itu, Prof. Saya ada 7 wilayah nih, saya mau nanya tentang ekoregion sendiri. Ekoregion, ya, Indonesia, ASEAN, region Asia akan dipengaruhi oleh satu gejala dunia, perubahan iklim. Bumi ini tidak bisa dipotong-potong. Ini Asia, ini Indonesia, ini Eropa, ini tidak bisa dipotong-potong. Dunia itu satu, ekosistemnya berbeda. Karena keadaan Asia, Indonesia tidak sama dengan Eropa dan Amerika. Tetapi ada satu hal yang sama kita alami, matahari. Matahari bersinar, bumi panas, menguap. Alam, hutan, hijau daun menyerap CO2, karbon dioksida. Tidak terjadi greenhouse gas itu di darat, udara bersih bebas. Tuhan menciptakan hubungan antara matahari, sinar, panas, alam, racun dihisap menjadi berputar. Itu yang saya maksud sustainable, berlanjut. Tuhan menciptakan alam ini berlanjut, berputar. Datang si manusia ini, ditebangnya pohon, digalinya gunung, dipakai batu bara, bakarnya batu bara itu. Batu bara bakar, CO2 naik, greenhouse gas naik, hutan ditebang untuk palang kalau untuk perkebunan macam-macam, tidak bisa menghisap, tidak ada yang menghisap ini. Ini terus ya, tancap gas terus pada batu bara untuk dapat devisa, dolar, ekspor batu bara. Batu bara, PLTU, pusat listrik tenaga uap, listrik. Tapi CO2 naik. Maka CO2 naik, yang nyerap zat hijau daun itu dihisap, hilang, hutan dibabat, ini dibabat macam-macam. Maka Indonesia ini menjadi korban dari racun yang dia bikin sendiri. Nah, alam itu bagaimana ya? Alam itu ada hukumnya. Kau memotong bahan hijau yang menyerap CO2 sehingga CO2 lepas, ini, maka CO2 itu menjadi semacam selimut, bumi semakin panas. Akibat bumi semakin panas, suhu berubah. Akibat suhu berubah, tanaman tiba-tiba tidak menghasilkan seperti kemarin. Kopi yang tadi harus di tempat yang dingin harus naik terus ke atas karena suhu berubah, curah hujan berubah. Di dalam perubahan iklim itu tadi, udara menjadi sesak, temperatur kemudian naik. Dulu masih bisa kita, sekarang ada 51 miliar gas, greenhouse gas, CO2, dan itu terus bertambah. Maka dunia sepakat, mari kita stop Paris, pertemuan Paris, climate change. Sepakat, kita batasi keluarnya CO2. Dunia sepakat ya. Indonesia masih terus bakar batu bara, terus pakai menghasilkan CO2. Indonesia tergolong dalam 5 negara yang tercemar di dunia. Nah, oke, kita ikhbar. Berkali orang bilang, aku mau mengutamakan pembangunan. Batu bara bagi aku penting, karena itu dolar. Pembangunan itu penting, aku perlu energi pakai batu bara.
ini penting dan segala macam itu. Tapi suhu semakin naik, dia terus naik. Kalau dia lewat 1,5 derajat Celcius di atas suhu pra-industri, punca 2 derajat tahun 2050, ambles hidup ini. Ya betul, saya sekarang nikmati kali sekarang. Ya ada cucu saya pada tahun 2050. Dia sekarang umur 1 tahun baru, tahun 2020. 2050 dia 30 tahun. Dalam iklim yang berubah, suhu yang naik di atas 1,5 derajat. Kita belum mengikat diri pada zero emisi CO2. Permasalahannya selalu karena biaya yang mahal ya Prof ya? Jadi kita ini terlalu berpikir jangka pendek. Pemilu 2024, bagaimana bisa menang pemilu, bagaimana sekarang sibuklah orang itu. Maka persoalan lain menjadi tersingkir. Tapi yang tersingkir ini adalah nasib generasi muda, angkatan bonus demografi. Mayoritas usia penduduk kita 68% di atas 15 tahun. Mayoritas itu sekarang tidak bisa belajar tatap muka, tidak bisa kuliah biasa, tidak bisa ini. Kemudian CO2 terus keluar. Bagaimana nasib anak muda itu? Sialnya anak muda kita ini tidak mengerti persoalan climate change, keanekaragaman hayati, lingkungan dan sebagainya. Mereka tidak paham bahwa dengan itu terus masa depan mereka babak belur. Jadi kita yang tahu, para ilmuwan yang tahu, kita yang ada di universitas, mereka yang paham, harus jangan hanya kritik, jangan hanya ya ribut kerja, menjanjikan. No, kita harus cari jalan keluar, membantu pemerintah, membantu pemimpin, membantu masyarakat kita. Ini loh harus diperbaiki. CO2 harus kurang, harus stop batu bara, kembangkan apa? Solar energy, wind energy, macam-macam. Karena kalau suhu naik, muka laut naik, kepulauan Indonesia yang tenggelam. Bukan kontinen Amerika, bukan kontinen RRT atau Eropa, itu kontinen. Tapi negara kepulauan jadi korban, kita jadi korban. Jadi keinginan saya, semua kita yang belajar ilmu lingkungan, yang belajar sustainability, jangan berhenti hanya teori. Ikut bantu pemerintah, pemimpin, partai politik, segala macam masyarakat, bahwa kita perlu bersama mengatasi tantangan agar generasi muda kita yang sekarang 15 tahun ke atas, yang nanti pada tahun 2045 nanti ya bertambah 25 tahun menjadi 40 tahun, mereka adalah pemimpin masa Indonesia 2045. Mereka membawa Indonesia emas. Saya salahkan anak muda itu sendiri. Masa depan tidak di tangan saya. Masa depan di tangan anak muda. Maka anak muda tidak bisa tidur sekarang. Dia mesti tahu, kalau saya nanti tahun 2045, kalau saya berkesempatan menjadi menteri atau jadi pejabat, jadi pemimpin, apa harus saya perbuat?